Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, di Gude kali ini kita akan belajar mengenai
Ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, jadi kalau saudara-saudara kita coba mengerti, ya sejajarkan dengan pemahaman-pemahaman kita hari-hari ini, seperti yang kita dapat ya dalam pertemuan-pertemuan kita untuk belajar bersama, kita sekarang ngerti kan bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, apa yang dilakukan oleh negara Israel sekarang ini, mereka adalah sebagai saksi juga, saksi dari Mesias. Kita adalah dalam sisi rohania, mereka dari sisi jasmania. Ya, jadi kalau kita mengerti bahwa kalau kita orang-orang percaya Kristus sekarang ini berjuang untuk melawan ideologi, ya ideologi yang menentang Kristus. Nah, kalau negara Israel mereka sedang berjuang secara teknologi, ya, secara persenjataan, ya, untuk betul-betul mereka perjuangannya itu, ya, secara jasmania. Maka itu kalau kita mengerti bagian kita, ya seperti yang kita pahami dari tentang menorah ya, pelayanan menorah, kita adalah orang-orang Kristen yang orang percaya, maka bagian kita adalah kita belajar tentang kebenaran-kebenaran yang ada di Alkitab, lalu kita bagikan, lalu kita mulai jadi berkat bagi sekeliling kita masing-masing, makanya kita melakukan memberi makan orang lain, ya, memberi makan orang yang tidak melihat latar belakang mereka, sehingga akhirnya mereka merasa diberkati lewat keadaan kita. Nah, mari masing-masing saudara mengerti itu, kita praktek mengasihi. Bukan hanya sekedar kita cuma belajar Alkitab, tapi kita juga mulai ngerti langkah-langkah nyata apa yang harus kita ambil sebagai orang percaya. Gitu saudara ya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita mulai masuk di dalam pemahaman. Mari paham, mengerti mengenai itu sehingga kita tidak bisa dibelokkan. Yang saya ingin bahas tentang setia dalam perkara kecil adalah kalau kita sekarang misalnya ya, contoh melakukan persiapan untuk bekerja, berangkat bekerja. Saya seperti bekerja untuk tuan saya, bukan untuk majikan yang secara fisik itu. Tetapi saya berpikir untuk pada tuan saya yang tidak kelihatan itu. Sehingga apa yang terjadi? Saya juga tidak ingin mencuri waktu, ya. Contoh, datang lebih awal, bukan terlambat atau ya lebih parah ya terlambat. Bukan sekedar cuma pas datang pada waktunya, tapi sebelumnya. Begitu ya. Jadi kok gitu kenapa? Nah, belajar seperti itu sehingga kita mempersiapkan diri sebelum mulai kerja ya. Itu penting. Itu setia dalam perkara kecil, ya, perkara kecil. Nah, itu di pekerjaan ya. Ada banyak contoh ya. Nanti saudara bisa sharing, bisa diskusi. Kemudian kalau di rumah tangga ya, di dalam keluarga, setia dalam perkara kecil, misalnya ya, misalnya setelah makan, selesai makan, itu tidak ditinggal piringnya. Belajar untuk ikut terlibat, paling tidak membawakan itu ke tempat wastafel, tempat pencucian piring. Ya, kalau saudara pakai mesin cuci piring, bilas dulu, masukkan ke mesin cuci piring, nanti saudara sudah penuh, maka mesin itu dijalankan. Misalnya saudara pakai mesin pencuci piring. Kalau saudara ternyata memang dapat giliran untuk mencuci piring, kumpulin semua, bilas semua, atau direndam dengan air terlebih dulu ya di area wastafel, lalu kemudian dicuci bersamaan ya, seperti itu. Itu setia dalam perkara kecil. Lalu apa dampaknya dari kita setia mencuci piring? Apa dampaknya? Saudara, itu hal kecil yang mencuci piring. Kalau saudara tidak cuci, piringnya numpuk, 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 susun terus. Piring yang baru dibuat, piring yang baru, semua, semua. Akhirnya apa? Banyak lalat datang. Akhirnya kita jadi tidak sehat rumahnya.
ada makanan dihinggapi oleh lalat. Padahal lalat itu di luar, dia hinggap di kotorannya sapi, dia hinggap di kotorannya anjing, dia hinggap di banyak sampah yang jorok sekali. Nah, dampak itu kita nggak ngerti, nggak kelihatan, oh, nggak tahu. Saya pikir cuma sekedar tumpuk piring. Ternyata datang semua, ya serangga, semut datang. Akhirnya apa yang terjadi? Ada berderet-deret semut baris, ya, karena ada makanan di situ, seperti itu ya. Itu perkara kecil, tapi jadi akhirnya membesar, jadi masalah, ya. Nah, seperti itu contoh. Kemudian kebiasaan kalau di rumah, masih di rumah ya, apa habis pakai tisu ditaruh di meja, itu akhirnya jorok ya saudara. Mejanya tumpuk penuh dengan tisu, nanti bukan di meja aja, di tempat tidur, di samping tempat tidur, di atas lemari, di atasnya koper apa, tas kerja, taruh di tempatnya tas sekolahnya anak. Misalnya anak saudara lakukan itu, semua berceceran, berantakan ya. Nah, kalau mulai disiplin, habis pakai tisu, selesai, tisu, langsung dimasukkan ke tempat sampah. Seperti itu ya. Jadi, itu perkara kecil. Mungkin saudara berpikir, apa dampaknya? Apa dampaknya dalam kehidupan saudara? Oh, banyak. Ya, nanti saudara diskusikan. Sekarang masalah tentang membaca Alkitab. Kalau saudara tidak membiasakan diri untuk membaca Alkitab, saudara tidak belajar rutin ikut embun pagi, misalnya begitu ya, itu yang paling gampang, saudara. Ikut embun pagi, dengarkan lektor, baca. Kita dengar, itu sudah membaca, saudara. Jadi enak kan, dengarkan lektornya sedang baca. Itu gampang. Ya sekarang media ini gampang. Kalau saya pakai Bible audio, saya pencet YouTube Bible audio sambil sambil lakukan aktivitas saya membaca Alkitab. Loh, kenapa kok enggak masuk di ruangan tersendiri? Oh, boleh juga ya. Tapi sebetulnya apa? Ya sambil kerja. Loh Pak, kok enggak ada waktu-waktu menyendiri lah? Waktu menyendiri atau meditasi itu adalah waktu saat saudara diem atau sedang bergerak, karena geraknya itu adalah apa geraknya itu monoton begitu saja, itu jadi seperti diem gitu, padahal gerak jadi seperti diem. Nah, pada saat itu tuh hening, kita bisa nggak dengar apa-apa. Yang bisa kita dengar apa? Kalau Bible audio saya pakai earphone, saya dengarkan terus dengar, misalnya begitu sambil beraktivitas gitu ya. Nah, itu sangat sangat membantu saya untuk tiba-tiba dapat rema dari ayat yang saya dengarkan itu. Ya, seperti itu. Itu tentang baca Alkitab. Tentang memuji Tuhan, penting, saudara. Kalau saudara nggak memuji Tuhan, saudara bisa pakai earphone, saudara bisa langsung dengarkan speaker, pakai speakerphone, lagu puji-pujian. Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku. Jadi, ada saat seperti itu, saudara akan terus mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Hanya lewat hal-hal seperti itu. Padahal itu biasa kita lakukan sambil bekerja. Maka itu renungkanlah itu siang dan malam. Bagaimana bisa merenungkan itu siang dan malam? Ternyata ya di dalam aktivitas kita sehari-hari. Tapi satu kali saya pernah ya ada di tempat situasi pekerjaan yang saya tidak mungkin menyetel atau memutar lagu pujian atau saya membuat play Bible audio. Apa yang terjadi? Ya saya berdoa. Ya, sambil beraktivitas saya berdoa. Loh, berdoanya gimana? Langsung bilang ya, mata masih melek. Bapak, aku berdoa untuk si A. Berikan dia terobosan supaya dia mengalami pemulihan. Bapak, aku berdoa untuk si B. Sampai gerak. Biar sakitnya dia sembuh. Bukan cuma sakitnya. Biar dia dapat pengalaman bersama dengan engkau. Supaya dia akhirnya bersuka cita. Gitu ya. Bapak, aku berdoa untuk keluarganya C. C sudah cerita bahwa keluarganya itu penuh dengan masalah.
buat C bisa mengalami terobosan memberkati keluarganya. Sehingga C jadi berkat dan keluarganya mengalami pemulihan. Dalam nama Yesus. Sambil gerak, saudara. Sambil kerja. Nah, seperti itu. Jadi, perkara kecil, saudara. Rasanya itu hal yang remeh. Hal yang sepele. Hal yang sangat, tapi kalau kita jaga tiap hari, maka saudara akan dipenuhi dengan logos. Kalau Alkitab ya. Lagu itu juga jadi semacam logos. Suatu kali jadi rema. Akhirnya saudara mengalami pemulihan. Nggak sengaja tiba-tiba hari itu saudara bersuka cita. Nggak sengaja saudara bisa mengucap syukur keluarnya dari hati. Bukan karena disuruh. Oh, saudara harus ya bersyukur. Enggak. Tapi itu latihan. Kalau saudara nggak latihan, nggak bisa. Ya, saudara terhambat atau tidak? Saudara punya kemauan atau tidak? Saudara kepingin atau tidak? Lakukan. Ya, kenapa? Punya pengertian supaya saudara sendiri akhirnya, oh itu ya, supaya saya membiasakan dari hal yang biasa begitu, akhirnya saudara terjadi terobosan, tiba-tiba nggak sengaja terobosan. Sama seperti diakonia ya. Pada saat saudara terus melakukan diakonia, sesuatu yang rasanya berat ketika harus mengampuni orang itu. Kok orang itu cari gara-gara terus dengan aku ya? Kenapa dia gara-gara terus dengan aku ya? Akhirnya apa? Tiba-tiba, pluk, saudara rasanya lepas bisa ngampuni orang itu. Karena saudara bisa mendapatkan metanoia, pengertian. Orang itu memang dia lagi stres, banyak tekanan, sehingga akhirnya dia nggak bisa. Dia cuma bisanya ngomel. Yang kena ya sekitar-sekitarnya kita, karena kita di satu pelayanan. Kan. Yang kena ya kita-kita ini karena kita di satu tim pelayanan. Begitu saudara ya. Jadi kalau itu saudara alami di komunitas ini, bersyukurlah. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Amin, saudara. Jadi seperti itu. Mari diskusikan, biar moderator yang memimpin, saudara sendiri akhirnya memberkati orang lain juga lewat cerita saudara. Saudara memberkati orang lain juga lewat pujian lagu-lagu saudara. Saudara memberkati orang lain juga lewat keteladananmu di dalam memberi makan orang-orang yang kelaparan. Saudara memberkati mereka lewat apa saja yang saudara bagikan yang latihannya ada di mimbar ini. Apa? Di Good Day. Oke? Tuhan Yesus memberkati.